Di Indonesia tadi Mas Adit sampaikan dua masalah utama di Stasiun Manggarai adalah pengaturannya, kemudian yang kedua adalah soal infrastruktur. Kita bahas dulu soal infrastruktur ya. Kalau kita lihat tadi sejak pagi saya perhatikan Mas Adit tangga naik bisa jadi tangga turun bisa jadi tangga naik. Itu masalah pengaturannya yang buruk atau kedisiplinan masyarakatnya nih? Menurut saya sih akar masalahnya adalah memang masih keterbatasan akses turun naik, sehingga jadi di titik waktu tertentu ini kan tangga sudah dipisah dua, tangga jalur naik dan jalur turun, tapi karena memang juga para pengguna juga dari sisi ini butuh pengen cepat sehingga mereka menggunakan tangga turun untuk naik, kemudian juga sebaliknya. Jadi menurut saya sih memang salah satu hal yang penting itu memang infrastrukturnya yang harus diperbaiki dulu dengan cara menambah akses turun naik. Kemudian yang kedua adalah para petugas, kemudian kalau aksesnya sudah cukup memadai, para petugas melakukan pengaturan. Dan yang ketiga itu para pengguna juga harus lebih meningkatkan kedisiplinan, karena ini juga menyangkut masalah keselamatan dan kelancaran bertransportasi, Mbak. Itu dari infrastruktur, kemudian soal pengaturan. Ada tambahan 31 feeder dari PT KCI, itu cukup tidak? Padahal untuk jumlah penumpang yang transit di Stasiun Manggarai sekitar 125.000 hingga 160.000 penumpang setiap harinya, Mas Adit. Ya Mbak, sebetulnya kalau dari sisi penambahan feeder itu sebenarnya patut diapresiasi ya, karena itu memang sangat bisa mengurai kepadatan penumpang. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah juga memang karena masih dalam proses revitalisasi, maka perjalanan kereta api itu tidak bisa maksimal. Nah, sehingga kalau tidak bisa maksimal, apa solusinya? Mau tidak mau ya sebetulnya akan lebih baik nanti kalau KCI secara bertahap itu menambah jumlah rangkaian kereta yang dioperasikan untuk jalur Bekasi, Cikarang, dan loop lainnya. Idealnya berapa? Supaya nanti bisa mendekati atau dengan perjalanan kereta api yang Jakarta Bogor, karena seperti tadi saya sebutkan kan ada perbedaan sekitar hampir 100 trainset atau 100 perjalanan kereta api antara Jakarta Bogor dengan yang loop line Bekasi Manggarai Cikarang. Nah, nanti untuk mempermudah itu, kalau nanti revitalisasi sudah semakin selesai, maka KCI sebaiknya sudah mulai bisa untuk menambah jumlah kereta api yang dioperasikan untuk jalur Bekasi Cikarang ini. Idealnya ditambah berapa? Setidaknya sudah mendekati jalur operasional yang Jakarta Bogor, Mbak. Kalau Jakarta Bogor kan sudah di angka 385 perjalanan per hari. Baik, Mas Adit, Stasiun Manggarai ini kan akan menjadi stasiun sentral ya tahun 2025. Kalau Anda melihat, tadi kita berjalan-jalan juga, kesiapannya ini sudah berapa persen? Ya, kita melihat Mbak, nanti stasiun ini akan jadi stasiun sentral yang melayani kereta api jarak jauh, kereta api bandara, dan KRL. Ada dua hal pentingnya. Yang pertama adalah bagaimana di dalam stasiun itu perpindahan moda. Jadi para pengguna itu bisa smooth and seamless, lancar dan tanpa hambatan untuk berpindah moda. Berarti kan satu hal, akses turun naiknya juga harus bagus, peronnya juga harus cukup lebar, dan kemudian frekuensi perjalanannya juga harus cukup memadai. Yang kedua yang menurut saya kritikal adalah penataan dan pengembangan kawasan luar stasiun, karena nanti ini jadi stasiun sentral dan stasiun hub. Nah, apa penataan yang diperlukan di kawasan luar stasiun? Pertama ya tentu saja apakah sudah tersedia lahan parkir yang memadai, bagaimana dengan akses jalannya, apakah sudah cukup lapang atau sudah cukup lega, aksesnya sudah cukup bagus atau tidak. Kemudian juga yang ketiga, jalur pedestrian untuk pengguna pejalan kaki apakah sudah memadai. Kemudian bagaimana konektivitas atau ketersediaan angkutan antar modanya, apalagi nanti LRT Jakarta dari arah Velodrome akan diperpanjang sampai di Stasiun Manggarai. Betul, September tahun 2024. Bagaimana untuk mengantisipasi limpahan penumpang dari LRT? Nah, itu tadi yang pertama kan perlu dipikirkan dulu di mana titiknya stasiun LRT itu, kemudian bagaimana nanti akses konektivitas perpindahan modanya dengan KRL, dengan KA Bandara, dan kereta api jarak jauh kan juga harus smooth juga. Nah, yang itu nanti akan terkait juga dengan penataan dan pengembangan kawasan. Apakah kawasan komersialnya sudah cukup memadai, bagaimana dengan fasilitas umumnya, misalnya toilet atau musola, karena kalau penumpangnya banyak kan juga kebutuhannya jadi besar juga. Nah, itu menurut saya menjadi PR-nya tidak hanya oleh Ditjen Perkeretaapian atau KAI atau KCI, Mbak, tapi sudah harus disupport oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena ini sudah semacam menata kawasan stasiun supaya saya bisa mensupport perpindahan moda dan mensupport sebagai kawasan pengembangan yang berorientasi transportasi publik. Kira-kira begitu. Kalau dipresentasikan kesiapan Stasiun Manggarai untuk menjadi stasiun sentral tahun 2025, kalau kita lihat sekarang Maret 2023, kesiapannya sudah berapa persen?
Saya tidak bisa menilai persentase karena kalau kita melihat sementara ini fokusnya baru fokus dalam penataan atau pengembangan bangunan infrastruktur stasiun di dalam, tapi untuk kawasan luar di stasiun itu saya melihat belum terlalu banyak sentuhan kecuali mungkin membangun stasiun di sisi barat dan lahan parkir dan juga menata Plaza Timur. Tapi menurut saya kalau nanti mau dioperasikan jadi stasiun sentral itu tidak cukup, Mbak. Langkah-langkahnya sudah mulai harus dilakukan sekarang. Misalnya bagaimana sih menata kawasan pemukiman yang ada di sini. Nah, solusinya apa menata kawasan pemukiman? Kan misalnya itu harus dilakukan membangun misalnya rumah susun untuk melakukan relokasi. Nah, itu kan juga perlu waktu. Itu kan juga tidak sebentar. Nah, saya belum melihat adanya upaya-upaya untuk mengembangkan kawasan di luar stasiun. Itu yang menurut saya di 2023 ini sudah harus mulai dilakukan. Kalau solusi jangka pendek yang bisa ditempuh oleh KCI apa, Pak Adit, untuk mengatasi masalah kepadatan di Stasiun Manggarai? Ya, ini sebetulnya tidak hanya KCI ya Mbak ya, karena kan ini ada beberapa pihak. Kalau infrastruktur itu Betul. perkereta apian, kalau pengelolaan stasiun dan kawasannya ada di KAI, kemudian juga kalau untuk operasional KRL-nya ada di KCI. Jadi ya tiga pihak itu yang nanti harus bersinergi bareng Mbak. Pertama, untuk infrastruktur itu pemenangnya di KA harus menambah akses keluar naik turun stasiun, kemudian harus menata lagi supaya revitalisasinya ketika selesai peron-peronnya itu sudah cukup memadai untuk menampung penumpang, terutama penumpang yang transit. Kemudian yang ketiga baru kemudian bagaimana KCI bisa menata perjalanan kereta apinya kalau revitalisasi stasiun sudah selesai supaya memaksimalkan slot perjalanan kereta api baik dari sisi armada maupun dari sisi pengaturan operasionalnya, dan kemudian baru KAI bersama-sama dengan Ditjen KA dan pihak Pemprov DKI menata kawasan stasiun supaya bisa mensupport mobilitas masyarakat lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Jadi infrastrukturnya harus mendukung, kemudian untuk pola pengaturannya juga harus menyesuaikan, dan kita nantikan bersama ya untuk tahun 2025 Stasiun Manggarai ini akan menjadi stasiun sentral ya. Terima kasih Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian MTI sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu Mas Adit. Ya, kita akan lihat bagaimana nanti solusi untuk mengatasi masalah kepadatan yang terus terjadi di Stasiun Manggarai, dan kita lihat bagaimana nanti kesiapan Stasiun Manggarai untuk menjadi stasiun sentral pada tahun 2025. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat Pagi Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Keluargaku punya kebiasaan unik. Ngemil malam, no